Berarti akan nunggu waktu yang paling pas untuk dijelaskan. Iya, aku malah nunggu sampai dia tanya. Tapi aku selalu menerapkan komunikasi dua arah. Jadi dia bebas mau bertanya apapun sama aku, selalu terbuka. Jadi ada kalanya kita memposisikan diri sebagai ibu, satu sisi juga memposisikan diri sebagai ya temannya dia. Iya betul. Jadi dulu, dia bisa lebih nyaman untuk cerita. Dulu memutuskan menjadi ibu rumah tangga dan betapa dekatnya dengan anak-anak. Tapi di kondisinya sekarang karena single parents, single fighter. Mau nggak mau pilihannya adalah harus terbagi waktunya dengan mencari rezeki untuk semuanya ya. Iya, ya gimana ya, memang ada hal-hal yang mau tidak mau kita korbankan. Karena kan toh lebih banyak maslahatnya lah istilahnya daripada mudorotnya gitu. Ya dibilang sedih, cuman aku selalu mikir gini, mungkin kita orang-orang yang berbeda. Guys, baru tahu saya pagi-pagi langsung buka TikTok, ternyata ada kabar bahwa Ruben Onsu sama Sarwenda mau bercerai. Beneran? Serius nih guys? Aduh ya ampun, kasihan banget. Sudah sampai mana prosesnya nih guys? Aku bilang kalau misalnya kan di rumah apa-apa mereka selalu, aku biasain kalau di rumah apa-apa nanya sama aku kan gitu. Jadi kadang terlalu bergantung sama aku gitu. Jadi aku paling bilang sama orang-orang rumah atau anak-anak, nanti kalau misalnya bunda harus pergi suatu saat, maksudnya pergi mau berobat atau pergi kayak gimana, yang intinya ya nggak bisa bawa mereka, karena kan biasanya kalau Talia aku selalu bawa gitu, satu paket ya. Jadi kalau Onyo mungkin sama ayah kan gitu, kalau Talia Tania pasti selalu aku bawa. Cuman maksudnya kalau aku lagi berobat kan, kalau di rumah sakit juga aku tinggal di rumah sakit, ngapain ngajak mereka gitu, mereka stay di rumah sakit juga gitu. Jadi kan mungkin ada kemungkinan yang aku pergi nggak ajak mereka gitu. Jadi kalau misalnya mereka aja nggak mau dengerin orang lain, ya gimana gitu. Kadang kan ya namanya anak-anak kan, pasti kalau ada aku pasti iya bun gitu, pasti dengerin aku gitu. Perseteruan saja, tapi tolonglah dipikirkan masa depan anak-anak, bagaimana rasa harmonisnya kamu sebelum ini. Coba ingat hal-hal yang baik di antara kalian gitu loh. Mudah-mudahan tidak lagi ada rasa marah, emosi, kesal, dan dendam barangkali ya. Mudah-mudahan ya. Ruben, aku percaya kamu baik dan saya kenal kamu. Kalau Sarwenda saya belum pernah ketemu, tapi kalau Ruben saya beberapa kali talk show bareng dengan dia. Mudah-mudahan ya kamu bisa berpikir lagi ya sayang. Saya yakin kamu bisa. Aku selalu ngasih tahu dia, maksudnya dia kan yang paling gede. Jadi nanti kalau ada apa-apa ya harus Onyo yang bisa jagain dede-dedenya gitu. Kayak sesimpel aku harus pergi berobat juga, ya harus dia yang bisa jagain. Bunda kuat, ayah kuat, kamu juga harus kuat. Onyo juga harus kuat. Pasti Allah memberikan cobaan yang bisa kita lewatin semuanya sesuai dengan kemampuan kita. Sarwenda dan Ruben Onsu sudah pisah rumah sejak 2 bulan lalu. Hah? Udah 2 bulan? Pantesan aja kemarin Sarwenda pas lagi sakit gitu ya, di rumah sakit kagak kelihatan tuh Ruben Onsu jenguk, malahan yang ada Jordi Onsu. Tapi pas diwawancara sama teman-teman media nih, Sarwenda ini ditemenin sama Jordi Onsu. Berarti Sarwenda sama Jordi Onsu kagak ada masalah apa-apa ya. Cuma Ruben Onsu aja sama Jordi Onsu gitu yang kagak teguran 1 tahun. Ya katanya sih kalau Jordi Onsu kagak ada masalah sama Sarwenda, sama anak-anaknya juga tetap aja kalau mau nganter sekolah atau jemput gitu ya, atau jalan-jalan bareng tetap dijalanin sampai sekarang. Nah, soal pisah rumah udah 2 bulan, ternyata Sarwenda sekarang tinggal di rumah adiknya, Wendy loh. Tapi katanya sih bukan karena masalah rumah tangga. Pisah rumah itu gara-gara Ruben Onsu lagi sibuk sama kerjaannya. Masa sih? Sama sih sebenarnya kalau seperti yang sebelumnya ada ayah Onyo ngejawab, Onyo belum nerima dengan keadaan ini gitu, karena sosok bunda ini di hidup Onyo adalah pahlawan yang sangat berarti banget, sama kayak ayah. Karena setiap apa yang Onyo lakukan pasti ayah bunda udah tahu. Apa yang Onyo rasain pasti ayah bunda udah tahu, karena
jarang nemuin Onyo itu jarang banget di keluarga Onyo sebelumnya nemuin kayak gini, perhatian kayak gini besar ini. Iya, dan Onyo selalu doa sama Tuhan, Tuhan kalau emang ini jalan Onyo untuk bahagia Tuhan, Onyo cuma minta satu, pertahankanlah ini Tuhan. Semoga ayah bunda Cici ini ya selalu bersama Onyo terus. Itu Onyo cuma minta, setiap doa Onyo cuma itu aja. Ruben Onsu bongkar sifat asli Sarwenda yang bikin kesal, kini pilih pisah rumah. Keputusan Sarwenda dan Ruben Onsu untuk tinggal di rumah yang berbeda menuai rasa penasaran dari publik. Dugaan keretakan rumah tangga mereka pun bermunculan, terutama dengan kisruh antara Ruben Onsu dan sang adik. Ditambah lagi ketidakhadiran Ruben saat Sarwenda pulang dari rumah sakit. Sarwenda sendiri baru menjalani operasi di sebuah rumah sakit. Saat itu Sarwenda mengaku bahwa dirinya tinggal di rumah sang adik, bukannya rumah bersama Ruben Onsu. Sudah 2 bulan tinggal di rumah Aunty Wendy. Ya biar gampang lah, ada saudara ya tinggal di rumah saudara, kata Sarwenda dilansir pada Kamis 2 Mei 2024. Sementara itu belum terkuak hingga sekarang apakah rumah tangga mereka memang dalam kondisi yang baik-baik saja, atau apakah ada persoalan terkait sikap yang tidak bisa ditoleransi sehingga memilih pisah rumah untuk sementara. Terkait sikap masing-masing, Ruben Onsu pernah mengungkapkan keluhannya. Keluhan itu disampaikan ketika dirinya dan Sarwenda menghadiri podcast milik Atik Nurwahyuni. Saat itu Ruben mengungkapkan ketidaknyamanannya atas salah satu sikap Sarwenda. Menurutnya Sarwenda adalah sosok yang perhitungan. Terkadang Ruben Onsu memang pergi ke mall untuk merelaksasikan diri. Ketika pulang, Ruben membawa kantong belanja yang isinya bisa saja hal sederhana. Intinya pulang bawa belanjaan aja, nenteng, walaupun cuma beli odol senang aja. Intinya mah senang, beber Ruben Onsu. Kesenangan Ruben Onsu itu disadari oleh Sarwenda, namun sebagai seorang istri, Sarwenda tetap mempertanyakan belanjaan apa yang dibawa oleh Ruben. Saya paling bete kalau dia begini, ini ngapain sih kamu beli ya buat ini, maksudnya gak bisa gitu, tidak melakukan. Ini cara gue meluapkan sesuatu kejenuhan, ketegangan otak gue, senang aja. Kadang-kadang belanjaan yang dibeli buat dia Sarwenda juga, jelas Ruben Onsu. Bukannya rumah bersama Ruben Onsu. Sudah 2 bulan tinggal di rumah Aunty Wendy. Ya biar gampang lah, ada saudara ya tinggal di rumah saudara, kata Sarwenda dilansir pada Kamis 2 Mei 2024. Sementara itu belum terkuak hingga sekarang apakah rumah tangga mereka memang dalam kondisi yang baik-baik saja, atau apakah ada persoalan terkait sikap yang tidak bisa ditoleransi sehingga memilih pisah rumah untuk sementara. Terkait sikap masing-masing, Ruben Onsu pernah mengungkapkan keluhannya. Keluhan itu disampaikan ketika dirinya dan Sarwenda menghadiri podcast milik Atik Nurwahyuni. Saat itu Ruben mengungkapkan ketidaknyamanannya atas salah satu sikap Sarwenda. Menurutnya Sarwenda adalah sosok yang perhitungan. Terkadang Ruben Onsu memang pergi ke mall untuk merelaksasikan diri. Ketika pulang, Ruben membawa kantong belanja yang isinya bisa saja hal sederhana.